kita menjadi tim kontra dalam perdebatan PPKN hari ini. Perkenalkan, saya Siana Sari Simbolon sebagai calon ketua OSIS. Saya Abdullah sebagai wakil ketua OSIS. Selamat siang semuanya. Ini dari Paslon 1 calon ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Mari Febrian Putra Sitinjak dan rekan saya. Perkenalkan, saya Alta Syakila sebagai wakil ketua OSIS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan calon ketua OSIS dari saya Indah Aprilia sebagai calon ketua OSIS dan rekan saya. Saya bernama Muhammad Faiz Fauzian dari wakil ketua OSIS. Terima kasih. Visi dan misi dari paslon kami, yaitu visinya menjadi siswa yang kreatif, inovatif, serta menjadi influence terhadap banyak orang dalam hal menebarkan kebaikan. Untuk misi, kita mengembangkan minat dan bakat siswa melalui berbagai acara yang menarik. Lalu ada meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta wawasan bangsa. Dan yang terakhir, mendorong siswa untuk berperan serta dalam kegiatan dan proyek yang memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar. Sekian visi dan misi. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan visi misi. Visi kami itu menjadi OSIS yang kreatif, padat, terampil dan cepatan. Yang kedua itu mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga itu menjadikan OSIS sebagai sarana mengasah kreativitas. Yang keempat itu mampu mengembangkan bakat siswa dan siswi. Yang kelima itu mampu meningkatkan salah nilai, sopan santun, mandiri dan hukum. Nah, adapun visi kami yaitu kecepatan menghadapi masalah dan keluhan siswa atau siswi. Yang kedua itu mempererat persaudaraan antara siswa atau siswi dengan menjaga kesopanan dan kehormatan. Terima kasih. Kami dari paslon nomor 2, di sini visi dan misi kami yang pertama visi kami ialah mewujudkan OSIS Smart 1 Cikarang Utara sebagai organisasi yang berbudi luhur, berkarakter dan berkualitas, dapat menjadi wadah dari aspirasi warga sekolah, serta pengembangan minat, bakat dan potensi dilengkapi dengan karakter building individu siswa yang berbudaya bangsa Indonesia. Dilanjut dengan misinya. Lalu misi kami yang pertama adalah menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Cikarang Utara sebagai wadah aspirasi warga sekolah. Yang kedua, berkontribusi terhadap semua acara sekolah dengan aksi kerja nyata. Yang ketiga, mengembangkan program kerja dari angkatan sebelumnya. Dan yang keempat, merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi program kerja yang akan dilaksanakan secara kreatif dan inovatif demi terwujudnya kerja nyata dengan aksi bukan hanya janji. Terima kasih. Namun, di sini kita juga ada program kerja yang kami beri nama GARSI atau singkatan dari Galeri Sakura Berkreasi. Di mana di event ini kami ingin membuat sebuah event yang berupa pameran yang bertemakan kearifan lokal yang berisi karya berupa lukisan, tari, nyanyian, dan alat musik daerah khas Indonesia untuk melestarikan kesenian budaya Indonesia yang sesuai dengan misi yang telah kami sebutkan. Dan kami juga ada jargon nih. Jangan banyak drama, tentu tak banyak kata. Wujudkan aksi nyata, pilih nomor 2. Lanjut saya akan membacakan tata tertib debat. Yang pertama, menyatakan argumen yang logis. Yang kedua, menyatakan argumen dengan bahasa yang santun. Yang ketiga, mengumpulkan informasi berupa fakta yang mendukung argumen. Yang keempat, menyatakan sanggahan dengan bahasa yang santun, tidak menyatakan pernyataan negatif.
akan membacakan teknis debat. Yang pertama, pembicara pertama akan menyampaikan argumentasi pembuka yang diawali oleh kelompok pro. Dilanjutkan dengan kelompok kontra, lalu tim netral. Dikasih waktu maksimal 5 menit. Jika lebih dari 5 menit akan ada pengurangan nilai. Yang kedua, setiap tim hanya diperbolehkan mengajukan sanggahan maksimal 1 menit. Yang ketiga, seorang moderator dan pengatur waktu akan mengingatkan mengenai alokasi waktu untuk masing-masing kelompok dan mengarahnya jalan lomba debat. Yang keempat, penilaian untuk menentukan ranking pada babak penyisian adalah dari kelancaran bahasa, pernyataan yang berdasarkan fakta, kekompakan, dan ketertiban. Yang kelima, setiap paslon memberikan satu mosi untuk didebatkan mosi tersebut. Yang keenam, setiap audiens memberikan pernyataan kepada satu paslon dikasih waktu maksimal 30 detik. Oke, yang pertama saya akan membacakan mosinya. Mosinya yaitu mengeluarkan pengurus OSIS apabila melakukan kesalahan fatal yang merusak nama baik sekolah atau organisasi. Silakan untuk tim pro untuk menyampaikan. Saya sangat setuju dengan mosi mengeluarkan pengurus OSIS apabila melakukan kesalahan fatal yang merusak nama baik sekolah atau organisasi. Karena pengurus OSIS ini jika melakukan kesalahan yang sangat fatal, ya memang dia harus dikeluarkan dari organisasi. Meskipun dia telah melakukan beberapa pencapaian atau prestasi, tetapi jika pengurus OSIS ini mempermalukan nama sekolah atau menjelekkan nama sekolah dengan perlakuannya itu, ya memang harus dikeluarkan dari pengurus OSIS. Izin menambahkan juga bagi kami bahwa pengurus OSIS yang telah melakukan kesalahan yakni dengan mencemarkan nama sekolah merupakan kesalahan yang sangat amat fatal. Dan apabila sudah terjadi demikian, jika pengurus tersebut diberikan pembinaan pun tidak akan bisa mengembalikan nama baik sekolah yang sudah tercemar. Maka dari itu, menurut kami, tim pro, kami setuju dengan mengeluarkan pengurus OSIS tersebut dari organisasi intra sekolah. Karena jika kita mempertahankan sumber daya manusia yang demikian, bukan tidak mungkin bahwa kedepannya mereka akan melakukan kesalahan yang sama. Sekian dari tim pro, terima kasih. Pro atas argumennya sangat jelas, tetapi saya di sini sebagai tim kontra tidak menyetujui akannya mengeluarkan siswa yang berkesalahan fatal yang merusak nama baik sekolah. Siswa ataupun OSIS yang merusak nama baik sekolah itu bisa kita bina lagi. Tadi melalui tim pro bilang pembinaan itu tidak akan bisa membuat OSIS yang menjelekkan nama baik sekolah itu menjadi lebih baik lagi. Tapi menurut saya akan menyerah itu sebagai OSIS itu bisa melakukan yang lebih baik lagi melalui pembinaan maupun akan kesadaran diri sendiri. Sekian argumen saya. Terima kasih. Baik, terima kasih dari tim kontra. Di sini saya akan jawab mengenai argumen dari tim kontra bahwa tadi tim kontra bilang bahwasanya OSIS itu bisa dikasih pembinaan lagi. Dengan argumen yang telah tim pro jelaskan tadi, memang bisa dilakukan pembinaan. Namun, apakah dengan diberikannya pembinaan, nama baik sekolah bisa dikembalikan? Apakah nama baik sekolah yang sudah tercemar bisa menjadi bagus kembali? Sekian dari tim pro, terima kasih. Terima kasih tim pro sudah menyatakan saya juga. Oke. Tadi pertanyaannya apakah nama sekolah bisa baik kembali? Bisa. Dari anak OSIS tersebut yang menjelekkan nama baik sekolah, itu kan dilakukan pembinaan akan guru maupun dari teman-teman di kelasnya. Nah, dari situ tuh kita bisa mengembalikan nama baik sekolah itu dari prestasi-prestasi anak OSIS lainnya. Itu bisa menutupi akan menjelekkan nama sekolah kita. Yang menjawab
kasih atas argumen yang kontra, tetapi jika memang bisa ditutupi oleh anggota lain, apakah prestasi anggota lain harus dikaitkan dengan menutupi aib satu kelompok lainnya yang telah merugikan satu kelompok? Lalu, apabila si pengurus ini tetap dipertahankan, apakah bukan tidak mungkin menimbulkan kecemburuan bagi pengurus OSIS lainnya dan bisa menjadi acuan untuk pengurus OSIS lainnya membuat kesalahan, bahkan bisa lebih fatal dari pencemaran nama baik sekolah, karena yang sudah jelas pengurus OSIS yang telah mencemarkan nama sekolah tidak hanya diberi sanksi dengan penggunaan, tidak ada sanksi tegas dari pihak sekolah maupun organisasi. Apakah tim kontra dapat menyelesaikan hal tersebut dan menjamin apabila si pengurus OSIS tersebut tidak akan melakukan kesalahan yang sama? Dan apakah tim kontra dapat menjamin apabila prestasi dari pengurus-pengurus lain itu dapat menutupi aib tersebut? Terima kasih. Lanjut, ada 3 orang. Pendapat kontra, Mas. Tadi tim pro sudah mengatakan apakah prestasi bisa menutupi nama baik sekolah dan juga akan kecemburuan di antara anggota OSIS. Menurut saya, OSIS itu adalah salah satu organisasi yang solidaritasnya tinggi. Jadi nggak mungkin ada kecemburuan antara lain. Jadi masih ada rasa untuk oh ya dia bisa merubah dirinya menjadi lebih baik gitu. Dan untuk membaikkan sekolah yang tadi, prestasi itu bisa menutupi nama kejelekan dari sekolah ini. Terima kasih. Baik keputusan penolakan seorang anggota OSIS tersebut itu dapat dilihat dari berat atau ringannya kesalahan dilakukan oleh anggota tersebut. Lalu keputusan akhir itu berdasarkan oleh pihak ketua dan juga wakil ketua OSIS dan juga pihak sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim kontra atas argumentasinya. Tetapi mohon maaf karena saudara tadi mengalami beberapa kekeliruan dikarenakan dari argumen yang saya dapati dari tim kontra tadi menyatakan bahwa pengurus lain dapat memberikan organisasi, dapat memberikan prestasi untuk menghilangkan nama buruk yang telah dicemari oleh salah satu pengurus dengan dalih solidaritas. Tapi dari situ tidak bisa, menurut kami tim pro tidak layak seorang pengurus OSIS untuk mengubur kesalahan salah satu anggota organisasinya dengan cara prestasinya. Jika demikian, maka orang-orang akan lebih menghargai bahwa prestasinya itu hanya untuk menutupi aib, bukan sekedar ajang yang memang ingin dia ikuti berdasarkan memang prestasi yang ingin dicapai. Dan lagi untuk kecemburuan tidak akan terjadi, bukan tidak mungkin kita sebagai manusia untuk tidak memiliki rasa ingin didahului. Terima kasih. Saya akan membacakan mosi kedua, yaitu senioritas dalam organisasi. Sangat setuju dengan mosi ini karena adanya senioritas dalam organisasi yang mengartikan lamanya masa kerja seseorang yang diakui organisasi, baik pada jabatan yang bersangkutan maupun dalam organisasi secara keseluruhan. Kami di sini mengartikan senioritas hanya sebagai bentuk lamanya masa kerja seseorang, bukan ajang perpeloncoan. Dari yang sudah saya jelaskan di juri yang terhormat, di sini kami memang mengartikan senioritas hanya sebagai bentuk pengakuan lamanya masa kerja seseorang, bukan sebagai ajang berpeloncoan. Mungkin banyak dari masyarakat menilai bahwa senioritas ini dipergunakan atau diperuntukkan untuk perpeloncoan kepada adik kelas ataupun adik tingkat. Nah, di sini kami memandangnya tidak demikian karena senioritas
juga memiliki hal positif seperti memang harus adanya pengakuan bahwa lamanya masa kerja seseorang yang di kakak kelas atau kakak tingkat kita itu lebih lama dibandingkan kita yang baru masuk, karena kita sebagai anak baru, adik kelas atau adik tingkat pasti perlu pembinaan dari yang namanya senior, dan senior pastinya juga mempunyai caranya dan juga strukturnya sendiri dalam sebuah organisasi yang mungkin ada peraturannya masing-masing. Kalau kita bicara tentang OSIS, pastinya di OSIS sendiri sebelum mengadakan yang namanya MPLS pastinya sudah merencanakan apa saja dan yang harus disiapkan dan juga bagaimana orientasinya nantinya. Dan menurut saya senioritas itu bukan sebagai ajang perpeloncoan di mana melakukan kegiatan fisik ataupun kekerasan fisik. Jadi kita juga bisa mengartikan senioritas ini sebagai hal yang positif dengan cara bagaimana sharing-sharing antar senior dan junior, lalu bisa juga dengan pembinaan dari senior kepada junior, dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya selain yang mungkin di mata masyarakat ini sudah buruk seperti perpeloncoan. Karena seiring perkembangan zaman, kita juga sudah tidak menggunakan tindak kekerasan dalam organisasi, di mana jika saya menjadi ketua OSIS dan wakil saya terpilih menjadi ketua OSIS, kami di sini akan menjadi senior yang dapat membina adik kelas kita sesuai dengan visi kita, yaitu karakter building, yang dimana kita mengedepankan pembentukan karakter yang berbudi luhur. Terima kasih. Senioritas dalam organisasi. Saya sangat menentang adanya senioritas dalam organisasi. Karena setiap organisasi itu, senioritas memang ada dalam organisasi. Tapi sebagian dari anggota-anggota yang ingin mendaftarkan OSIS pasti berpikir, apakah senioritas itu akan memperlakukan kita seadil mungkin? Karena beberapa dari pandangan saya terhadap senioritas itu akan semena-mena terhadap anggotanya yang masih junior. Nah, tanggapan kalian apa nih tentang senioritas yang lebih mengutamakan, saya sudah lebih lama daripada junior saya? Masih menjawab, Timurka? Dari pertanyaan sebelumnya, bahwa jika kami terpilih sebagai ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS, di sini kami akan melaksanakan yang mana telah saya jabarkan sebelumnya. Kita bakal membuat yang namanya sharing-sharing antara senior dan junior, di mana kami juga akan membina bagaimana caranya untuk menjadi OSIS berdasarkan pengalaman yang kami telah rasakan sebagai senior, bukan sebagai ajang perpeloncoan. Kami tegaskan bukan sebagai ajang perpeloncoan. Kami sudah menegaskan di argumen kami sebelumnya yang mungkin agak keliru dari tim kontra. Kami telah menjelaskan sebaik-baiknya bahwasanya kami tidak memakai sedikit pun kekerasan fisik di dalam masa orientasi ini, dan senior dan junior perlu pembinaan yang baik dengan cara yang kita sharing-sharing. Terima kasih. Dinamakan Kimetros, senioritas dalam organisasi itu memiliki dampak baik dan juga buruk, tergantung bagaimana orang tersebut menjalankan perannya dengan baik. Pengurus OSIS harus berdasarkan kualitas, bukan kuantitas. Kami dari tim Pro sangat setuju dengan OSIS ini, karena pengurus OSIS yang akan terpilih harus memiliki kualitas atau sumber daya manusia yang bagus. Percuma kuantitasnya banyak tapi kualitasnya itu biasa-biasa aja. Nah, lebih baik kualitasnya bagus tapi kuantitasnya ya sedikit juga nggak apa-apa. Izin menambahkan Dewan Juri yang terhormat. Di sini sesuai yang akan saya jelaskan bahwa pastinya sebelum pengurus OSIS diterima dan dilantik sebagai pengurus OSIS, pasti melewati tahap-tahap di mana orientasi tersebut harus mengikuti. Yang pertama, persyaratannya pasti harus membuat visi misi. Yang kedua, pasti adanya pembentukan minat dan bakat dan juga skill yang dimiliki oleh masing-masing individu sebelum diterima sebagai ketua OSIS, sebelum diterima sebagai anggota atau pengurus OSIS. Nah,
maka dari itu kami menilai bahwa pastinya dalam penyaringan tersebut kita memilih di mana para individu atau calon sumber daya manusianya ini yang memiliki kualitas sesuai dengan pekerjaan atau job yang nantinya bakal kita bagi di dalam kepengurusan OSIS ini. Maka dari itu, menurut kami percuma bahwa orangnya banyak atau kualitasnya banyak tetapi tidak memiliki kualitas. Maka dari itu di sini kami mengedepankan kualitas dibanding kuantitas. Sekian dari kami, Dewan Juri yang terhormat. Terima kasih. Mosi yang selanjutnya tadi, pengurus OSIS harus berdasarkan kualitas bukan kuantitas. Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu arti dari kuantitas itu adalah ukuran hasil atau jumlah hasil dari pekerjaan yang dicapai. Saya menentang hal ini karena pengurus OSIS itu bisa berdasarkan kuantitas. Dari pengalaman-pengalaman mereka yang sudah mereka lalui seperti dari SMP, mereka sudah menjadi OSIS, itu bisa menjadi bukti mereka bisa menghasilkan kinerja yang baik. Untuk kualitas, tadi yang dijelaskan oleh tim kontra, untuk apa kuantitas yang banyak tapi kualitas yang buruk. Saya balikan lagi, untuk apa kualitas yang baik tapi cuma satu orang yang kerja gitu. Kalau misalnya satu orang doang yang kualitasnya baik, lalu yang lainnya gimana? Kualitasnya apakah OSIS itu cuma memerlukan 1-2 orang atau lebih dan yang lainnya itu nggak dianggap sebagai kualitas yang baik? Terima kasih. Kuantitas anggotanya yang berkualitas. Jadi nanti yang pertama itu kita akan memilih anggota yang berkualitas dulu. Semakin banyaknya anggota yang berkualitas, pasti akan menambah kuantitas anggotanya. Jadi di sini kami akan lebih memilih anggota yang berkualitas, tetapi kuantitasnya sedikit, daripada kuantitas anggota yang banyak, tetapi kualitasnya tidak seberapa. Dewan Juri yang terhormat dan tim kontra yang kami banggakan menjawab dari argumen tim kontra yang menyatakan bahwa bukti kinerja yang baik berasal dari pengalaman organisasi sebelumnya yang mungkin telah dilakukan pada saat organisasi sebelumnya itu dilakukan. Apakah hal tersebut tidak termasuk dalam kualitas? Karena pastinya sebelum individu tersebut masuk atau resmi sebagai anggota dari organisasi, pastinya harus memiliki skill dulu, bukan? Tidak mungkin orang itu hanya kosong saja. Dan menjawab lagi dari argumentasi apakah yang bekerja 1-2 orang yang memiliki kualitas saja? Tidak, karena pastinya dari penyaringan tersebut kita memilih orang-orang yang berkualitas dan pasti akan kerja semua. Terima kasih. Terima kasih tim pro atas argumennya. Di sini saya akan menyanggah. Tadi tim pro sedang menjelaskan, yang saya jelaskan tadi kinerja sebelumnya baik itu adalah kualitas. Tadi saya sudah jelaskan kuantitas itu adalah ukuran nilai atau jumlah hasil dari pengerjaan yang dicapai. Dari pengerjaan yang dicapai maksud saya adalah kinerja yang sudah dicapai oleh seseorang sebelum organisasi di SMA-nya saat ini itu menjadi lebih baik gitu. Nah, untuk kualitas yang baik emang diperlukan. Tapi untuk seseorang pasti memerlukan seseorangnya lagi. Karena dalam kuantitas itu perlu seseorang yang lebih baik lagi. Izin menyanggah. Baik, terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Dari argumen yang tim kontra telah sampaikan bahwa penjelasannya kuantitas merupakan suatu pencapaian, betul? Di sini dari mosinya ialah bisa disebutkan kembali moderator untuk mosinya. Pengurus OSIS harus berdasarkan kualitas bukan kuantitas. Kualitas dan kuantitas di sini adalah kualitas sebagai sumber daya manusia itu sendiri memiliki bakat ataupun potensi ataupun pencapaian. Jadi pencapaian termasuk dalam kualitas. Sedangkan kuantitas itu berupa banyak atau jumlah dari si pengurus OSIS itu sendiri. Jadi kami menolak argumentasi dari tim kontra. Sekian dari tim pro, terima kasih.
kita juga sama-sama di kedepannya ini dengan kualitas. Terima kasih kepada semuanya yang telah memberikan argumentasinya kepada tim pro, kontra, atau kontra. Sekarang untuk audiens, apakah ada satu pertanyaan untuk satu paslon? Kepada paslon 2, bagaimana cara kalian sebagai caketos dan cawaketos menyikapi anggota OSIS yang juga turut melanggar peraturan sekolah padahal seharusnya menjadi contoh untuk anak-anak saya? Oh, Jadi 1, 2, dan 3. oke, tim 1. Bagaimana cara kalian sebagai caketos dan cawaketos menyikapi anggota OSIS yang juga turut melanggar peraturan sekolah padahal seharusnya menjadi contoh bagi murid-murid yang lain? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari Amanda untuk menanggapi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota OSIS itu seperti dari yang sudah saya bilang, tergantung berat dan ringannya hal yang dilakukan oleh orang tersebut, dan keputusan selanjutnya itu berada kepada pihak ketua OSIS dan juga wakilnya serta pihak sekolah. Terima kasih. Lanjut untuk audiens kedua. Adakan satu paslon. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Sarah Madani dan bertanya kepada tim pro Paslon 2. Iya. Paslon 2, seperti yang tadi dinyatakan dalam mosi senioritas dalam organisasi. Bagaimana tanggapan paslon 2 apabila di dalam senioritas itu ada bullying yang mengarah antara kakak tingkat dan adik tingkat? Ya, Elsa, atas pertanyaannya, kami dari Paslon 02 akan menjawab pertanyaan bagaimana tanggapan apabila dalam senioritas dan junior itu terjadi tindak bullying. Seperti argumen yang telah kami sampaikan sebelumnya pada pertanyaan mosi yang telah kami jelaskan, kami tidak akan melakukan sedikitpun kekerasan fisik atau melibatkan adanya kontak fisik di dalam senioritas ataupun junior. Di sini kami tidak melakukan hal yang demikian karena kami di sini mengartikan senioritas hanya sebagai bentuk pengakuan lamanya masa kerja seseorang, bukan sebagai ajang perpeloncoan. Perlu ditegaskan hal tersebut dikarenakan di sini kami bakal membina bagaimana kami senior ini akan bisa memberikan pengalaman-pengalaman kami kepada junior kami agar sekiranya mereka dapat melanjutkan program kerja kami lebih baik lagi. Jadi bukan hanya sekedar ajang senioritas yang dimana kami akan melakukan perpeloncoan, tetapi lebih kepada pendekatan antara senior dan junior agar kami juga bisa saling berbagi pengalaman dan juga pengetahuan yang kami punya. Dengan cara tersebut kami pastinya tidak akan melakukan kekerasan fisik ataupun kontak fisik. Terima kasih. Saya ingin bertanya untuk kepada tim Koka, bagaimana cara meningkatkan kualitas siswa di sekolah? Terima kasih pertanyaannya, Sally. Saya di sini akan menjawab pertanyaan bagaimana cara meningkatkan kualitas siswa di sekolah. Caranya itu dengan memberikan siswa wadah untuk bisa berkembang, lalu mengembangkan minat dan bakat siswa yang ada di sekolah melalui berbagai acara yang menarik dan juga pelatihan. Terima kasih. Untuk sekarang giliran panitia. Berdasarkan hasil yang telah disampaikan, adik saya sebagai perwakilan juri akan memberikan hasil dari penilaian debat adalah sebagai berikut. Yang pertama, paslon 1 netral yang meraih poin 80
Mari kita memberikan salam pada semuanya. Terima kasih. Iya. Oke, kami dari calon paslon untuk Pak Ketos dan Ketos mengucapkan terima kasih. Paslon 1, paslonnya. 1 atau 2, pilih 1 atau 2, ya pilih 1. Asyik. Paslon 1 pemimpin yang berani dan bertanggung jawab. Paslon 2, 1, 2, 3. Kami dari Paslon 2, kami siap membuktikan kalau kita sudah menang. Tiga. Jalan cepat ke Salatiga. Jangan ngasih ketupat. Mari merapat ke nomor 3. Pilihan hebat yang paling tepat. Jangan lupa pilih 3. Gadis suka sama aku. Ini nih, karena kita mau mulai hari ini, jadi kalian seperti yang sudah dijelaskan tadi, mulai dari bagian 2 ada pendapat dan akan mengikuti alurnya aja. Kita yang main. Oke, mulai. Sekarang menyanyikan lagu Indonesia. Kan kita mulai mainkan lagu Indonesia Raya ya. Semuanya diminta untuk berdiri. 1, 2, 3, mulai. KPU, Komisi Pemilihan Umum. Untuk para anggota KPU atau panitia diharapkan untuk mari. Kata-kata saya. Demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah. Saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi tugas-tugas dan kewajiban saya. bahwa saya akan memenuhi tugas-tugas Sebagai anggota KPU. sebagai anggota KPU Dan petugas keamanan TPS. dan petugas keamanan TPS Dengan sebaik-baiknya. dengan sebaik-baiknya Sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan Yang berpedoman kepada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat, demi suksesnya pemilihan OSIS SMA Negeri 1 Cikarang Utara. demi suksesnya pemilihan OSIS SMA Negeri 1 Cikarang Utara. Tegaknya keadilan, serta mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Jadi harapan oleh Bapak Presiden.
pelaksanaan pemungutan suara. Para panitia diharapkan untuk mengecek perlengkapan masing-masing dan melaporkan jika ada kekurangan. Bacaan catatan. Saya sebagai ketua pemilihan OSIS pada kali ini akan membacakan tata tertib, dan untuk itu saya akan membacakan pasal dan ayat dalam satu bab sekaligus. Dan jikalau ada yang ingin mengajukan ketidaksukaannya dapat mengajukan pendapatnya. Dan di bab 1 pra-pemilihan pasal 1 ayat 1, setiap siswa-siswi wajib untuk memilih paslon, ketua OSIS, dan wakil ketua OSIS. Ayat 2, setiap siswa-siswi memiliki minimal dan maksimal 1 suara. Ayat 3, setiap siswa-siswi akan mendapat hak memilih jika sudah mengisi daftar hadir. Ayat 4, waktu pemilihan minimal adalah 5 menit dan maksimal 10 menit. Bagaimana? Apakah ada yang ingin mengubah atau mengganti ayat-ayat tersebut? Bab 2, pasca pemilihan, pasal 1 ayat 1, waktu penghitungan suara adalah minimal 5 menit dan maksimal 10 menit. Ayat 2, jika terdapat 2 atau lebih paslon yang memiliki jumlah suara sama, maka akan diadakan pemilihan ulang dengan waktu sesingkat-singkatnya. Bagaimana? Apakah sah? Baik, kita lanjut ke agenda selanjutnya. Pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Untuk para siswa-siswi yang akan memilih, saya harapkan untuk kalian keluar dan mengisi daftar hadir dan menunggu giliran dalam memilih. Terima kasih. Oke, panjang. Serius saya. Baik, untuk para paslon diharapkan untuk mengambil surat-surat dari paslon nomor 1. Dendam. Anda mau yang menang terakhir kecil banget. Nomor 2. Yes. Satu.
nomor 2 untuk pasangan. Saya akan membacakan janji OSIS kepada kalian. Harap diucap ulang ya. Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa kami berjanji. Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa kami berjanji Akan menjalankan kewajiban kami sebagai pengurus OSIS dengan kesungguhan hati dan sebaik-baiknya. Akan menjalankan semua ketentuan yang berlaku sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga dengan penuh tanggung jawab sebagai amal bakti kami kepada sekolah, bangsa, dan negara. Akan menjalankan tugas kami dengan jiwa persatuan dan kesatuan tercapainya tujuan organisasi kami. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi janji kami. Saya akan membacakan pembukaan dan juga langsung ke bab 1. Pembukaan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sesungguhnya ilmu itu. Praktek pemilihan ketua OSIS pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Nisa selaku guru pembimbing guru PKN, dan juga terima kasih kepada teman-teman semuanya karena telah membantu kami dalam melaksanakannya. Terima kasih semuanya. Berkata si